Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Anto, Yono, dan Rian berencana liburan ke puncak Gunung Bintan. Ketiga pemuda yang merupakan penduduk lokal itu ingin menjelajahi gunung yang belum pernah mereka daki itu. Meski tinggal di sekitaran, tapi mereka sama sekali belum pernah menginjakkan kaki ke sana. Hanya cerita tentang keindahannya saja yang mereka nikmati. Hingga hari ini mereka memutuskan untuk pergi ke puncak sebagai pengobat rasa penasaran. Mereka berencana menginap di sana. Gunung Bintan merupakan gunung yang berada di Kepulauan Riau. Ketinggian gunung ini hanya 400 meter di atas permukaan laut. Inilah alasan utama gunung ini terlihat seperti bukit. Untuk menjangkau puncak tertinggi dari gunung ini hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 jam pendakian. Jika sudah sampai di ujung, para pendaki akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah dari Kijang dan Tanjung Pinang. Di dalam rimba raya itu terdapat berbagai satwa seperti kera, tupai, dan segala jenis burung. Di sana juga ada sebuah air terjun dengan ketinggian 300 meter. Dan untuk menuju air terjun tersebut harus menaiki anak tangga. Namun di balik keindahan semua itu, konon katanya ada sebuah kampung gaib yang dihuni warga tidak kasat mata. Serta ada banyak siluman atau makhluk jadi-jadian yang menghuni hutan itu. Sekitar pukul 4 sore, mereka tiba di kaki gunung. Mereka menghentikan motor di sebuah rumah sederhana milik kakek Topa, tetua sekaligus juru kunci Gunung Bintan. Bergegas, mereka memarkir motor di halaman rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sambil mengetuk pintu, Anto mengucapkan salam. Terdengar kakek Topa menjawab salam mereka dari dalam. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu pun membuka pintu. Dia menyuruh ketiga pemuda itu masuk ke dalam. Tapi mereka menolak dan langsung mengatakan tujuan mereka, yaitu meminta izin pada kakek Topa untuk mendaki ke puncak. Berhati-hatilah kalian dan jangan lupa mengucap permisi. Kalau ada penampakan sesuatu, jangan dihiraukan, ucap kakek Topa memberi nasihat. Ada rasa khawatir yang was-was di hati mereka saat mendengar ucapan kakek Topa. Seakan penghuni tak kasat mata selalu berkeliaran di sana. Tapi karena rasa ingin tahu yang kuat, segala pikiran buruk itu mereka buang jauh-jauh. Setelah mendapat penjelasan, mereka berjalan ke arah luar kampung untuk memulai pendakian. Sementara motor mereka dititipkan di rumah kakek Topa.
Mereka mendaki dengan santai dan aman-aman saja. Tidak lupa, mereka melakukan apa yang diucapkan kakek Topa. Begitu mendekati puncak, angin kencang disertai debu membuat mereka memicingkan mata. Karena debu semakin tebal, akhirnya mereka memutuskan berhenti sejenak. Dan di saat itulah, keanehan mulai terjadi. Terlihat samar-samar rombongan orang berbaris. Mereka berjalan turun dengan langkah yang sangat cepat. Tampak, di tengah barisan itu ada yang memikul tandu. Seakan ada yang terluka hingga terpaksa ditandu. Semakin lama barisan itu semakin banyak. Tapi pandangan ketiga pemuda itu kabur karena debu semakin tebal. Begitu angin berhenti, tidak nampak apapun di sana. Dan di tempat di mana ada barisan orang tadi, hanyalah semak belukar yang terlihat. Tidak ada jalan setapak, juga tidak ada tanda-tanda keberadaan orang di sana. Ketiga pemuda itu hanya saling pandang dengan perasaan aneh. Mereka kembali melanjutkan perjalanan sambil berpikir positif. Berpikir tentang tujuan mereka untuk berlibur dengan riang gembira. Begitu sampai di puncak, segera mereka beristirahat sambil melihat pemandangan. Benar-benar indah. Suasana senja yang sangat istimewa. Secara bergantian, mereka menghirup udara sejuk pegunungan, melepaskan segala masalah yang mendera hati, yang disusul dengan senyum damai. Setelah istirahat beberapa saat, mereka mulai mendirikan tenda. Tidak nampak ada pendaki lain di sana. Sesekali terdengar tawa mereka di sela guruan ringan. Ketika tenda sudah berdiri, kembali datang angin disertai debu. Dan apa yang tadi mereka lihat, kini kembali nampak di mata mereka. Barisan orang samar yang mengiring tandu. Mereka berjalan sangat cepat. Semakin lama, semakin panjang barisan orang-orang itu. Mereka bertiga mulai ketakutan. Ada rasa cemas di hati mereka. Dan semuanya kembali menghilang bersamaan dengan berhentinya angin. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Rian tegang. Mereka mulai berdiskusi, yang kemudian diambil keputusan mereka akan tetap bermalam di sana. Dengan catatan, harus selalu kumpul, tidak boleh berpencar. Malam semakin dingin. Kabut mulai turun membawa butiran embun. Ketiga pemuda itu asyik menikmati kenangan bersama api unggun. Sesekali mereka menghangatkan telapak tangannya di dekat api. Tampak keceriaan terpancar di sana. Mereka saling berbagi kisah masa lalu masing-masing dan saling bercerita tentang harapan di masa depan. Hingga kantuk datang menyerang, mereka segera masuk tenda dan mulai terlelap. Rian terjaga. Dilihatnya jam tangan, pukul 2:30 dini hari. Dia merasakan lapar yang luar biasa. Padahal malam tadi, dia sudah makan bersama kedua temannya. Bahkan sampai kekenyangan. Segera, mereka memeriksa bekal dalam tas. Diambilnya 2 mie instan. Tanpa banyak berpikir, dia keluar tenda meninggalkan kedua temannya yang masih terlelap. Dia menuju semak, lalu secara sembarangan dia mematahkan ranting pohon yang ada di sekitar. Tanpa dia sadari, dia menarik akar dari sebuah pohon, yang kemudian akar itu putus, setengah berada di tangannya, setengahnya lagi terlihat menjuntai mengeluarkan air. Rian tidak peduli akan hal itu. Dia menuju api unggun yang sudah mati. Ditaruhnya ranting-ranting itu di sana. Sementara di atasnya sudah ada panci dan air yang akan dimasak.
Dia pun mulai menyalakan api dengan meniupnya kencang. Bersamaan dengan api menyala, dia mendengar suara aneh dari sebuah pohon, seperti suara kecipak ikan di sana. Perlahan Rian menuju pohon tersebut. Dia menyorot sekeliling dengan senter yang dibawa. Tampak sebuah kolam yang tadi belum dilihatnya. Kolam dengan air yang sangat jernih itu berada tepat di akar yang menjuntai. Anehnya, di dalam kolam tersebut terdapat seekor udang yang cukup besar. Udang itu melaju di tenangnya air. Rian mulai tergoda untuk menangkap dan memasak udang tersebut. Dan sekali tangkapan, udang itu sudah berada di tangannya. Lumayan untuk lauk, batinnya. Tanpa pikir panjang, udang itu ditusuk dengan ranting lalu dibakarnya. Setelah dirasa matang, udang itu dilahap dengan rakusnya. Di saat itulah terdengar suara menggelegar yang membuat Anto dan Yono terbangun. Kedua pemuda itu keluar tenda dengan perasaan panik. Begitu melihat Rian asik makan, mereka langsung mendekat. "Apa yang kamu makan, Yan?" tanya Yono. Rian hanya memperlihatkan sisa ekor udang. "Kamu dapat dari mana?" tanya Yono penasaran. Rian menunjuk pohon besar di balik semak. Anto dan Yono tampak kaget bercampur heran. Mereka teringat pesan kakek Topa yang menyuruh mengabaikan jika melihat sesuatu. Mereka sudah terlambat untuk menegur dan memperingatkan Rian. Udang itu sudah habis dimakannya. Setelah perutnya terisi, Rian kembali masuk tenda dan tidur. Sementara Anto dan Yono tidak tidur sampai pagi menjelang. Ada perasaan cemas di hati mereka, perasaan takut jika terjadi hal buruk pada Rian. Kabut menipis diusir sinar matahari. Anto sudah keluar tenda membuat api untuk memasak. Sementara Yono masih berada di dalam tenda mempersiapkan beberapa bungkus mie instan. "Yan, bangun, ayo kita berpetualang," ucap Yono membangunkan Rian. Udang," kata Rian sambil membuka mata. "Ah, ngigo kamu," ucap Yono lalu bergegas keluar. Yono bergabung dengan Anto yang sudah berhasil menyalakan api. Sebelum memasak air, mereka menghangatkan tubuh terlebih dahulu. "Udang," ucapan Rian yang tiba-tiba muncul dari belakang mengagetkan mereka. Yono merasa aneh dan bingung dengan perkataan tersebut. "Yan, kamu kenapa?" tanya Anto. "Udang." Kembali Rian mengucap kata yang sama. Dan setiap kali ditanya, hanya kata itu yang terucap. Rian sendiri terlihat linglung. Melihat gelagat Rian yang aneh, akhirnya Anto dan Yono memutuskan untuk pulang. Setelah semua peralatan dibereskan, mereka segera turun dari gunung. Sepanjang perjalanan, Rian terus-menerus mengucapkan kata udang seraya sekali menangis. Tentu hal itu membuat Yono dan Anto tidak tenang. Muncul dugaan macam-macam di pikiran mereka. Hingga Rian pingsan ketika setengah perjalanan turun, yang membuat mereka semakin panik dan tegang. Di tengah rasa cemas tersebut, mereka beristirahat sambil terus mencoba menyadarkan Rian. Karena tidak kunjung sadar, akhirnya mereka bersepakat untuk menggendong Rian secara bergantian. Begitu tiba di bawah, buru-buru mereka menuju ke rumah kakek Topa. Tapi secara kebetulan, mereka berpapasan dengan bidan Yani, seorang bidan desa yang tidak bertugas. Dia yang melihat Rian digendong oleh Yono segera menghentikan mereka.
Dek, apa yang terjadi dengan kawanmu ini? Tanya Bidan Yani. Ini Bu, kawan saya pingsan sewaktu turun gunung, jawab Anto. Lekas, bawa ke rumahku saja, ayo. Ucap Bidan Yani sambil berbalik arah. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mengikuti Bidan Yani. Warga yang melihat mereka tampak panik. Selama bertahun-tahun, belum ada pendaki yang turun dalam keadaan pingsan. Sontak, beberapa dari mereka berbondong-bondong datang ke rumah Bidan Yani. Ada juga yang dengan sigap memanggil kakek Topa. Di rumah Pak Samadi, penghulu desa ini, Bidan Yani mulai melakukan pengobatan untuk menyadarkan Rian. Sementara Anto dan Yono menunggu dengan cemas ditemani kakek Topa. Apa yang telah kalian lakukan di atas sana? Tanya kakek Topa. Anto menceritakan semua, termasuk Rian yang telah memakan seekor udang entah dari mana asalnya. Begitu mendengar cerita Anto, kakek Topa langsung paham tentang apa yang terjadi. Begitu juga dengan warga yang berada di sana. Sebentar kemudian, Rian tersadar. Dia membuka mata dengan pandangan bingung. Siapa nama kamu? Tanya kakek Topa pada Rian. Udang, jawab Rian. Berulang kali kakek Topa bertanya, dan selalu kata udang sebagai jawabannya. Begitupun ketika Anto dan Yono bertanya, tidak ada jawaban lain selain udang. Anak ini termakan putri Gunung Bintan. Untuk menyembuhkannya, kita perlu membuat pesta, ucap kakek Topa. Dia menyuruh saat melakukan pesta agar disediakan udang yang cukup besar. Lalu Rian disuruhnya bersila menghadap sesajen yang ada. Kemudian udang itu diletakkan di depannya. Malam pesta pun diadakan. Orang tua Rian yang diberitahu sejak siang tadi selalu mendampingi anak mereka dengan gelisah. Ibunya hanya bisa menangis sambil berdoa dalam hati, berharap anaknya segera pulih dari penyakit aneh itu. Di tengah pesta, kakek Topa menghampiri Rian. Dia bersila menghadap sesajen di mana ada udang besar di sana. Kemudian dia bersedekap sambil memejamkan mata. Semua warga di sana terdiam. Mereka ikut membantu kakek Topa agar khusyuk dalam ritualnya. Dan beberapa saat kemudian, kakek Topa membuka matanya, lalu berdiri sambil tertawa. Suaranya berubah menjadi seorang perempuan muda. Kalian manusia bodoh. Kalian kira aku tidak tahu kalau udang itu bukan kesayanganku, ucapnya yang disusul tawa lepas. Kemudian menatap tajam ke arah Rian. Anakku telah mati dimakan anak rakus itu. Sebagai hukuman buat anak itu, ia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Sontak pernyataan kakek Topa membuat warga kaget. Kedua kawan Rian hanya pasrah. Tidak ada yang bisa mereka perbuat lagi. Terlihat ada wajah penyesalan di muka Anto dan Yono. Andai saja mereka sempat mengingatkan Rian agar tidak sembarangan makan di hutan itu. Muka Rian juga sama, ada penyesalan yang dalam. Andai saja dia tidak menangkap udang itu dan langsung melahapnya, mungkin hal ini tidak terjadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kakek Topa bergetar dan kemudian tersadar kembali. Pesta malam itu usai dengan hasil yang mengecewakan. Kakek Topa juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menyarankan agar keluarga Rian lebih mendekatkan diri pada Tuhan
dan berharap kejadian tersebut tidak terulang pada pendaki lain. Kabar terkini mengenai Rian. Orang tuanya sudah mencoba mengobatinya ke pihak medis maupun non-medis. Namun hal itu sia-sia. Rian tetap tidak bisa disembuhkan dan hanya bisa mengatakan udang. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.